Film dimulai di dunia modeling yang kompetitif. Carl, cowok yang ganteng tapi struggling, ini ikut casting guys karena dia pernah jadi model iklan majalah. Di sini, juri langsung menerimanya. Pacarnya Yaya juga model di sini sekaligus influencer dengan follower jutaan. Mereka melakukan dinner romantis di resto yang fancy banget, tapi ada drama kecil di sini, di mana Yaya berjanji membayar tagihan hari ini. Carl menunggu dengan sabar, tapi ternyata Yaya ogah membayar, padahal penghasilannya lebih besar dari Carl. Akhirnya, Yaya mencoba untuk membayar menggunakan kartu kredit, tapi ditolak. Dengan wajah yang memerah, Carl mengambil alih untuk membayar tagihan. Di jalan pulang, Carl bilang dia hanya ingin Yaya lebih bertanggung jawab, tapi Yaya membalas harusnya pria yang membayar. Mereka pun berdebat guys dan semakin panas padahal membahas soal uang di sini. Dan hubungan mereka berada di ujung tanduk. Carl merasa kesal. Yaya kali ini diserang. Tapi tak lama, Yaya pun datang ke kamar Carl dan juga meminta maaf. Dan bilang kalau dia menyesal dan mereka akhirnya baikan lagi. Beberapa hari kemudian, keberuntungan pun datang guys. Ternyata mereka diundang ke sebuah kapal pesiar super mewah sebagai tamu VIP. Syaratnya untuk mempromosikannya di Instagram dan di TikTok. Hal tersebut sangat gampang sekali menurut Yaya. Kapal itu ternyata milik perusahaan luxury cruise yang berjanji untuk memenuhi keinginan apapun dari para tamunya. Di kapal ada seorang bernama Paula, yaitu kepala staf yang memerintahkan kru untuk memenuhi permintaan absurd para tamu. Carl dan Yaya lagi santai berjemur di dek belakang guys, tapi tiba-tiba kru tampan melepas bajunya di depan mereka. Hal tersebut membuat Yaya merasa uhuy. Carl di sini cemburu dan langsung melapor ke Paula. Saat itu juga, Carl merencanakan lamaran ke Yaya dengan cincin berlian. Paula mencoba menghubungi kapten untuk melakukan keselamatan, tapi Kapten Thomas bilang kalau dia sedang tidak enak badan. Di sini kita bertemu dengan Dimitri, yaitu oligarki dari Rusia yang punya pabrik pupuk dengan istrinya bernama Vera yang sangat eksentrik. Lalu ada pasangan tua bernama Clementine dan juga Winston, di mana mereka ini adalah orang kaya yang berjualan granat untuk perang. Ada juga Teresa di sini yang hanya bisa berbicara satu kalimat bahasa Jerman karena dia stroke. Pada saat makan siang, Carl kaget melihat kru yang dia laporkan tadi ternyata dipecat seketika. Pada malam harinya, Jarmo, seorang milioner teh kesepian, mencari teman. Dia meminta Yaya untuk memfotonya dan bercerita kepada pacarnya agar tidak datang. Yaya dan Vera pun menghibur Jarmo dan mengambil foto bersama. Jarmo di sini balas budi guys dan membelikan jam tangan mewah untuk mereka. Yaya pun senang di sini. Dia berdansa di depan Jarmo dan membuat Carl cemburu lagi. Tapi Yaya yang pintar membuat hubungan mereka kembali. Pagi berikutnya, Vera memerintahkan semua kru untuk berenang di kolam. Paula awalnya menolak karena ada dinner kapten, tapi asistennya Darius meyakinkan para kru untuk melompat ke laut agar membuat Vera merasa senang. Kapten Thomas pun akhirnya keluar dari kabin dan pura-pura tidak mabuk guys. Paula menyuruhnya untuk sadar karena akan ada dinner. Pada saat itu, kapal masuk ke sebuah badai yang dahsyat. Badai itu membuat para tamu kaya raya muntah-muntah guys. Dan meja pun akhirnya dipenuhi oleh muntahan. Para tamu panik dan menjerit-jerit. Kapten Thomas dan Dimitri malah ngobrol serius soal sosialisme versus kapitalisme di bar serta main game sampai mabuk berat. Dimitri yang mabuk naik ke kabin kapten dan menekan tombol darurat dan bilang kalau kapal akan tenggelam. Thomas di sini juga ikutan debat guys lewat intercom dan membuat situasi semakin chaos. Para tamu terluka dan listrik akhirnya padam dan kapal oleng parah. Pagi harinya, ada bajak laut yang muncul entah dari mana. Mereka ternyata membunuh Clementine dan juga Winston menggunakan granat mereka sendiri. Hal tersebut membuat kapal terbalik. Beberapa akhirnya selamat, termasuk Carl, Yaya, Dimitri, Teresa, Paula, Jarmo, dan juga Nelson.
Nelson ini adalah orang yang cukup misterius, yang dia bilang kalau dia adalah mekanik kapal. Dimitri curiga kalau Nelson ini sebenarnya bajak laut. Mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Ada tamu kaya yang takut banget dengan suara binatang di malam hari, sampai satu orang panik dan menyalakan sinyal pantai terakhir. Keesokan harinya, mereka menemukan sekoci di pantai. Di dalamnya ada Abigail, yaitu pengurus toilet kapal yang sudah mengumpulkan banyak persediaan sejak kecelakaan. Paula memerintahkannya untuk membagikan makanan karena Abigail satu-satunya yang punya skill survival. Dia akhirnya menangkap gurita untuk makan malam, guys, tapi dia mengambil porsi lebih banyak. Paula di sini sangat marah sekali kepada Abigail. Dan Abigail mengambil alih status karena disinilah dia yang lebih memahami kondisi yang begitu sulit. Abigail, Paula, dan Yaya tidur di sekoci yang nyaman, sedangkan yang lainnya di luar untuk menjaga api. Dimitri menawarkan jam mewahnya untuk tidur di sekoci, tapi ditolak mentah-mentah. Carl dan Nelson mencuri pretzel dari tas Abigail dan memakannya diam-diam. Keesokan harinya, Dimitri yang bersedih menemukan istrinya sudah mati. Abigail marah karena pretzelnya dicuri dan menghukum Carl serta Nelson, di mana mereka dilarang untuk makan. Malam itu, Abigail mengajak Carl tidur di sekoci. Yaya di sini cemburu, guys, dan Carl berjanji untuk tidak uhu-uhu slor dengan si Abigail. Pada pagi harinya, Carl mencuri pretzel lagi dan memberikannya ke Yaya. Jarmo di sini berhasil memburu keledai, guys, tapi dia tidak sanggup membunuhnya. Yaya melihat tangan Carl di bawah jaket Abigail dan curiga mereka selingkuh. Malam ketika badai, Abigail memaksa Carl untuk melakukan oho-oho slur dan juga menukar makanan serta privilege yang spesial. Carl memikir untuk meninggalkan Yaya demi Abigail. Pada berikutnya, Nelson mengakui ke Dimitri dia memang bajak laut, guys. Yaya meminjam ransel karena dia ingin hiking ke sisi lain pulau. Abigail di sini ikut, meski Carl khawatir. Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan sebuah lift yang ternyata dekat dengan resort mewah. Yaya di sini kegirangan, tapi Abigail ragu untuk masuk. Dia bilang dia ingin pipis. Dia pun mengambil batu dan juga siap untuk menyerang Yaya, tapi berhenti saat Yaya menawarkan kerja untuk menjadi asistennya. Saat itu, Teresa bertemu dengan pedagang di pantai, tapi dia hanya bisa berbicara dengan satu kalimat Jerman yang tidak bisa dikomunikasikan. Dan film pun berakhir. Film ini adalah film yang sangat-sangat aneh sekali, guys. Saya sendiri tidak paham dengan alur ceritanya.